Halo Sobat ASN, perkenalkan nama saya Yulina Novianita, peserta Latsar CPNS Angkatan 28 tahun 2022. Saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Hasil Tulisan Karya Sastra Mahasiswa PBSI UPR di Media Sosial sebagai sarana publikasi. Kegiatan pertama aktualisasi ini yaitu pembuatan akun media sosial. Pada kegiatan pertama terdapat 4 tahap kegiatan, yaitu membentuk tim publikasi bersama HMPS Divisi Infokom yang merupakan mahasiswa PBSI sebanyak 4 orang. Pembentukan tim dilakukan dengan membuat WA Group, tim publikasi, di mana WA Group ini sebagai sarana yang digunakan penulis untuk berkoordinasi dengan tim publikasi dari awal kegiatan berlangsung sampai kegiatan aktualisasi ini selesai. Nilai berakhlak dari tahap kegiatan ini mengedepankan kolaborasi dan harmonis antar dosen dan mahasiswa demi kemajuan kampus. Tahap yang kedua yaitu mendata berapa banyak media sosial yang sering diakses oleh pengguna media dengan melakukan survei melalui Google Form. Survei ini dilakukan pada tanggal 27 September 2022 dengan membagikan link ke mahasiswa luar dan rekan kerja maupun teman sejawat. Survei dimulai dari link di-share dan ditutup pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari hasil survei yang dilakukan, media sosial yang banyak diakses oleh pengguna media adalah Instagram, Google Book, dan Wattpad. Tahap yang ketiga yaitu melakukan diskusi dengan tim publikasi untuk penentuan media sosial mana yang dibuat untuk mewadahi hasil tulisan karya sastra mahasiswa. Nilai berakhlak yang diterapkan pada tahap kedua dan ketiga adalah harmonis dan smart ASN dengan selalu menjaga keharmonisan, menghargai setiap pendapat anggota tim dalam bentuk diskusi secara demokratis dan menjaring data survei dengan mudah dan cepat sebagai wujud manfaat teknologi informasi. Tahap keempat yaitu pembuatan akun karya sastra PBSI di media sosial Instagram dan Wattpad. Pembuatan akun dilakukan oleh tim publikasi dengan diskusi bersama melalui Zoom meeting, dimulai dari pembuatan email, Instagram, dan Wattpad. Nilai berakhlak yang diterapkan pada tahap ini adalah kolaborasi dan smart ASN, bekerja sama dan berdiskusi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kompetensi melek teknologi. Manfaat pasca kegiatan pertama adalah pembuatan akun media sosial khusus PBSI akan memudahkan mahasiswa untuk mengunggah hasil tulisan karya sastranya tanpa berbayar secara bebas dan memudahkan pengguna media mengakses karya sastra dari mahasiswa PBSI. Untuk hambatan dan solusi di kegiatan pertama, di tahap penentuan akun media, berdasarkan hasil survei penggunaan media untuk Google Book, penulis dan tim publikasi memiliki kendala karena pengunggahan karya di Google Book harus memiliki ISBN. Solusinya, penulis berdiskusi dengan tim publikasi untuk menggunakan media Wattpad sebagai opsi. Kegiatan kedua adalah pembuatan panduan dan video tutorial publikasi. Pada kegiatan kedua, terdapat 4 tahap kegiatan, yakni mendiskusikan tema karya sastra dengan dosen pengampu mata kuliah menulis kreatif sastra. Yang kedua, membuat draft tema karya sastra dan panduan publikasi. Yang ketiga, membuat video tutorial publikasi karya sastra di media sosial. Dan yang keempat, konsultasi dengan ketua program studi, mentor, dan coach. Tahap pertama adalah diskusi tema karya sastra dengan dosen pengampu mata kuliah menulis kreatif sastra. Mendiskusikan tema apa saja yang dapat menarik perhatian pengguna media di kalangan mahasiswa dan kriteria kelayakan karya untuk dipublikasikan di media sosial. Nilai berakhlak yang diterapkan pada tahap ini adalah kolaborasi, kerjasama dengan rekan kerja melalui diskusi dan bertukar ide dan wawasan. Tahap kedua adalah membuat draft panduan publikasi karya sastra di media sosial yang berisi tema, cara mengunggah di akun media sosial, kriteria kelayakan publikasi, dan alur publikasi. Panduan ini juga dikonsultasikan ke ketua program studi dan mentor. Tahap yang ketiga adalah membuat video tutorial publikasi karya sastra di media sosial. Video tutorial berisi bagaimana cara membuat puisi dan pantun, membuat template tampilan yang menarik untuk diunggah di Instagram, dan membuat cerpen atau novel yang diunggah di Wattpad. Tutorial dikemas dalam bentuk video. Video tutorial akan ditampilkan pada kegiatan 3, yaitu pelatihan publikasi karya sastra.
Yang ada di contoh video ini yaitu yang saya ambil tutorial membuat cerpen yang diunggah di Wattpad. Nilai berakhlak yang diterapkan adalah smart, ASN, dan kompeten. Membuat video tutorial dengan mengasah kemampuan teknologi. Pemanfaatan pada kegiatan 2 adalah dengan adanya panduan dan cara publikasi yang dikemas dalam bentuk video dapat memudahkan mahasiswa untuk membuat dan mempublikasi karya sastra dengan terstruktur dan terarah sesuai alur publikasi sehingga tidak membingungkan. Pada kegiatan 2, penulis tidak memiliki hambatan, semua tahap kegiatan terlaksana dengan baik sesuai timeline. Kegiatan ketiga adalah pelatihan publikasi hasil karya sastra mahasiswa di media sosial. Pada kegiatan ketiga terdapat 7 tahap kegiatan, yaitu yang pertama, konsultasi dengan kaprodi dan mentor terkait pelaksanaan pelatihan. Yang kedua, diskusi persiapan pelatihan dengan HMPS Divisi Infokom. Yang ketiga, menentukan jadwal dan menghubungi narasumber. Yang keempat, pembuatan flyer pelatihan. Yang kelima, persiapan sarana dan prasarana. Yang keenam, pembuatan sertifikat peserta pelatihan. Dan yang ketujuh, pelaksanaan pelatihan. Tahap pertama adalah persiapan pelatihan dengan konsultasi ke kaprodi dan mentor untuk pelaksanaan pelatihan melalui WA. Pada tahap ini, nilai berakhlak yang diterapkan adalah akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang melibatkan mahasiswa. Tahap kedua adalah penulis dan tim publikasi melakukan diskusi melalui Zoom meeting untuk persiapan pelatihan dengan menentukan narasumber, jadwal pelaksanaan, dan pembuatan flyer. Nilai berakhlak yang diterapkan adalah kolaborasi dan harmonis, hubungan satu tim yang kuat menciptakan kerjasama yang baik. Tahap ketiga adalah menghubungi narasumber. Hasil diskusi, narasumber yang diundang adalah Ibu Stefani Ratu Lestari Muntias M.Hum, dosen PBSI pengampu mata kuliah menulis kreatif sastra. Tahap keempat adalah penentuan jadwal pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 Oktober tahun 2022 melalui Zoom meeting. Pukul 19 sampai selesai. Nilai berakhlak yang diterapkan adalah kolaborasi dan adaptif, bertindak proaktif dengan mengajak rekan kerja bekerja sama membagi pengetahuan dan wawasan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan flyer, persiapan sarana dan prasarana pelatihan melalui Zoom meeting, pembuatan ID dan password Zoom yang dibagikan ke media sosial, WA group dan mahasiswa PBSI. Nilai berakhlak yang diterapkan adalah berorientasi pelayanan, mengundang peserta pelatihan melalui Zoom meeting dan flyer jadwal pelaksanaan. Dan tahap terakhir di kegiatan ketiga adalah pelaksanaan pelatihan yang diikuti 131 peserta, mahasiswa dan dosen PBSI. Narasumber pelatihan adalah penulis dan Ibu Stefani Ratu Lestari Muntias M.Hum. Moderator adalah mahasiswi PBSI Saputri Nakulela. Materi pelatihan berisi tentang how to menulis karya sastra dan tutorial publikasi karya sastra di media sosial. Dan di akhir kegiatan, peserta mendapatkan sertifikat pelatihan. Nilai berakhlak yang diterapkan pada tahap ini adalah berorientasi pelayanan, melaksanakan pelatihan publikasi hasil tulisan karya sastra di media sosial. Kegiatan 4 adalah kegiatan akhir dari aktualisasi ini yang memiliki 4 tahap, yaitu tahap pertama pembuatan flyer promosi publikasi karya sastra di media sosial, yang kedua pembuatan redaksi pengunggahan, yang ketiga pengecekan plagiasi, dan yang keempat monitoring pengunggahan dan pengaksesan pengguna media. Nilai berakhlak yang diterapkan adalah berorientasi pelayanan dengan memudahkan pengguna media mengakses karya sastra di akun media PBSI. Simpulannya adalah kegiatan aktualisasi ini juga menghasilkan output berupa produk. Dengan adanya kegiatan aktualisasi ini, mahasiswa memiliki wadah untuk mempublikasi hasil karya sastra yang dibuat tanpa harus berbayar atau mencari link di luar kampus. Demikian laporan aktualisasi yang saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam laporan dan selama proses kegiatan berlangsung. Naik pesawat, terbang mengudara, tidak lupa pesan tiket di Traveloka. Senang hati sudah sampai di LAN Samarinda. Semoga yang disediakan dapat diterima. Terima kasih.